Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat di subscribe, terus dinyalain loncengnya, dan juga di like videonya. Terima kasih. Welcome back to the Yo Art channel guys. Balik lagi tentunya bersama aku Ardian di channel Yo Art. Dan pada kesempatan kali ini aku mau ngasih tahu kepada kalian, ya setelah sekian lama kita tidak berjumpa, ya mungkin beberapa waktu ini aku nggak bikin konten karena satu dan lain hal. Jadi di kesempatan kali ini aku mau nunjukin kepada kalian suatu kondisi di mana banyak dari betina di koloni sugar glider itu nggak pada IP guys. Jadi siklusnya itu tertahan gitu ya, dari yang biasanya kayak tiap periode tuh ada yang out of pouch, ada yang IP, ada juga yang lagi kawin gitu ya. Jadi kayak selalu ada gitu tiap periode waktu yang IP. Tapi pada kesempatan kali ini tuh kayak terhenti gitu ya. Bahkan sampai saat video ini dibuat, yang IP itu cuma satu guys. Yang out of pouch itu baru satu gitu. Sisanya sekarang malah jadi nggak ada yang IP. Dan pada kesempatan kali ini juga aku bakal coba tunjukin kepada kalian, dan juga aku mau ngasih tahu apa sih penyebabnya gitu ya. Karena setiap hal itu pasti ada penyebabnya gitu ya. Jadi ya tentunya kita harus atasi penyebab tersebut. Dan di sini juga sekalian aku pengen ganti kandang si Zuko karena rasanya udah karatan banget ya guys. Jadi kita bakal coba rakit kandangnya juga dan kasih rumah baru untuk si Zuko dan tentunya pasangannya guys. Jadi tanpa terlalu banyak cincong, kita let's go aja untuk lihat kondisinya. Oke, let's go. Oke guys, jadi di sini aku mau nunjukin ya kandang-kandang dari gliders yang ada di rumah dan kondisinya gitu ya saat ini. Di sini kita bisa lihat ya si Lisa guys, dia juga sekarang kondisinya sendiri ya, gara-gara anaknya waktu itu udah out of pouch dan kita sudah pindah adopsikan. Udah ada yang adopsi anaknya guys, dan sekarang dia belum dapat giliran kawin gitu. Terus juga ini ada si Mosa. Si Mosa juga sama ya, dia masih sendiri, dia belum dikawinin dan dia belum IP juga. Dan ini si Mona gitu ya, sama dia juga belum dikawinin, masih sendiri guys. Dan yang sekarang lagi gendong anak itu cuma satu ya. Ini dia si Creamino gitu ya. Tuh guys, dari crabbingnya kita bisa tahu ini adalah si Ling Ling guys, Creamino betina yang agak-agak galak gitu ya. Nah cuman dia doang nih yang sekarang gendong bayi gitu. Ini juga ada di sini juga ada si Paprika yang sampai saat ini kita belum kawinin lagi semenjak Joy-nya yang kemarin, Joy Creamino pertama aku, dan saat itu udah ada yang mau adopsi, jadi kita jual juga anaknya. Dia belum IP dan belum dikawinin juga, dan sekarang lagi masuk ke fase kawin itu si Medusa yang aku coba pasangkan dengan si Dekil di sini ya, dan juga si Zuko yang aku coba pasangkan dengan si Layla guys di bawah situ ya. Nah, jadi sampai saat ini hasil aku mengidentifikasi bahwa kayaknya si Dekil ini emang gak cocok ya sama Medusa. Gara-gara waktu itu aku sempat lihat si Dekil ini udah ngejar-ngejar Medusa gitu ya buat dikawinin, tapi si Medusa ini selalu nolak gitu guys. Jadi identifikasinya bahwa memang mereka ini tidak menemukan kecocokan gitu. Walaupun si Dekilnya mau, tapi Medusanya nggak mau. Jadi otomatis ya mereka nggak akan kawin gitu ya. Ini kita bakal coba pindah. Kita ganti lagi ya pasangannya guys. Kita bakal coba ganti lagi pasangannya. Kemudian juga ini si Zuko, ntar aku coba pindahin dulu ya kandangnya. Ini udah beberapa waktu kita satu ini sama si Layla, cuman ya sama gitu guys. Dia nggak melihat, tidak menunjukkan tanda-tanda perkawinan gitu. Jadi kemungkinan besar ya mereka juga tidak berjodoh, atau dengan kata lain, meskipun si Zuko ini terkenal dengan gliders yang cepet banget bikin betina IP, cuman saat ia menemukan betina yang memang nggak cocok, otomatis naluri itu juga hilang guys. Jadi dia tidak sebarbar dulu ya. Jadi rencananya aku bakal pindahin si Zuko ini bersama si Paprika lagi ya. Kira-kira waktu itu si Paprika udah sempet IP sama dia ya. Dan juga si Dekil kita bakal coba kasih betina yang lain juga, cuman nanti aku belum tahu nih kita bakal coba sama betina yang mana guys. Oke, kita bakal coba pindahin dulu ya guys. Pindahin dulu. Tapi sebelum aku pindahin, kayaknya aku bakal coba ngerakit kandang dulu ya. Gara-gara ini kandangnya si Zuko udah kotor banget gitu guys. Ini bisa dilihat ya. Ini tuh karatnya banyak banget gitu ya. Dan ini memang udah lama sih kandangnya, jadi aku rasa ini udah cocok untuk diganti ya.
Jadi untuk kandang sendiri sebenarnya kalau karat kayak gini tuh sebenarnya masih kokoh ya guys, masih kokoh. Cuman banyak karat aja gitu. Jadi ini tuh sebenarnya bisa kita atasi dengan dicat ulang ya si kandang ini, atau memang kita ganti gitu. Kalau aku sih rencananya aku ganti kandangnya. Cuma nanti untuk kandang yang berkaratnya ini kita coba amplas dan kita cat ulang ya, karena masih kokoh sih kalau menurut aku gitu guys. Oke, di sini kita bakal coba pindahin dulu si Zuko guys. Kita bakal dulu pindahin si Zuko dulu ya. Kayaknya kita coba pindahin langsung ke kandangnya Paprika dulu deh, sebelum kita ngerakit kandangnya. Ini kita taruh samping dulu. Sorry, aku geser. Nah otomatis di sini problemnya adalah kita harus kasih jantan baru nih buat si Layla sama si Medusa guys, gara-gara si Dekil sama si Zuko, kedua jantan yang ada di rumah ini tuh gak ada yang cocok gitu ya sama mereka gitu. Sedangkan kalau misalkan aku jual atau aku lepas adopsikan si Layla sama si Medusa itu rasanya sayang gitu ya, gara-gara sekarang ini cukup sulit ya untuk dapetin betina Creamino tuh cukup susah guys. Kalaupun ada biasanya harganya melambung tinggi gitu guys. Jadi kayaknya lebih baik kita cari jantan baru gitu ya untuk menemani mereka. Ini dia nih si Paprika ya. Ini kita coba bakal masukin si Zuko ke sini guys. Oke, di sini ya aku ambil dulu si Zuko-nya. Sebentar. Ini ya kandangnya kita bisa lihat tuh. Ini tuh kalau dipegang tuh udah kerasa gitu loh karat-karatnya guys. Jadi ya memang sudah selayaknya diganti, diremajakan ya si kandang ini. Kita coba buka. Oke. Coba buka, kita coba ambil ya si Zuko guys. Coba ambil, oke. Dan ini juga tempat tidurnya udah kotor ya, kita harus bersihin si Zuko. Bentar guys, kurang enakin. Nih ya, kita coba ambil si Zuko. Zuko the fire. Tuh. Wah, ini masih gembul sih guys sebenarnya tuh. Buat teman-teman yang kangen ya udah lama ngeliat si Zuko. Aduh. Kukunya tajam banget guys, sumpah guys. Dan by the way ini kita tutup dulu ya buat mengamankan. Oke, setelah dipikir-pikir kayaknya daripada kita merakit kandang baru buat Zuko, kayaknya Zuko mending tinggal di sini ya langsung bareng Paprika guys. Gara-gara ini udah setupnya udah oke lah ya, udah ada tempat tidur, tempat makan, kayak udah PW gitu, tinggal huni. Ini dia nih si Zuko ya. Aku juga udah beberapa waktu nih nggak ngehandle dia nih. Aku masih ingat banget zaman dulu. Ini ada anak kucing lagi. Pergi. Bahaya nih guys, ini si anak agak barbar. Ini dia ya si Zuko. Kita udah lama nggak ngajak si Zuko main guys. Dan kalau kita lihat di bagian pitaknya ini sebenarnya udah cukup meluas ya guys. Jadi bisa dibilang sebenarnya dia ini udah cukup birahi gitu ya. Cuman mungkin memang gara-gara si Layla ini nggak cocok gitu sama dia ya. Nggak cocok, jadi ya dia tidak kawin gitu. Ibaratkan kita dijodohkan dengan pasangan yang tidak kita kehendaki guys. Otomatis ya kita menolak ya secara tidak langsung. Itu juga mungkin yang dilakuin sama si Zuko. Jadi dia tidak kawin-kawin gitu sama si Layla guys. Jadi si Layla nanti kita harus kasih jantan baru ya. Ini dia nih si Zuko. Kukunya tajam banget guys. Belum aku potong sih soalnya ya. Jadi kita coba satuin lagi ya sama si Paprika. Zuko, kita coba liatin dulu ya si Zuko nih. Udah lama nggak ngeliat Zuko. Sini. Dan by the way, semenjak kejadian si Medusa ya, salah satu gliders aku itu, Medusa, si Mona kena karang gigi ya. Jadi di sini tuh kita kasih buah setiap hari guys makanannya. Jadi selain kita kasih bubur bayi, kita juga kasih buah untuk menjaga kebersihan giginya guys. Tuh. Zuko. Seperti biasa ya, dia bersikap bodoh amat dan juga sangat-sangat slow. Udah lama nggak keluar kandang. Lihat guys, tuh ada kucing guys. Ini kucing kelihatannya kayak berbahaya sekali. Dan saatnya moment of truth ya, kita coba masukin dia ke kandang si Paprika. Dan bahkan waktu itu si Paprika pernah kabur guys. For your information ya, dia pernah kabur. Dan kaburnya itu hampir 24 jam ya.
dan endingnya dia ketemu di pohon belakang rumah. Gila sih, itu menegangkan banget ya. Cuman waktu itu aku bener-bener gak sempet dan bahkan gak kepikiran buat nge-shoot momen-momen pencariannya gara-gara saking paniknya guys. Soalnya kalau misalkan bener-bener hilang tuh paniknya tuh nggak bohong-bohong gitu guys ya, no setting-setting gitu ya. Jadi nggak kepikiran buat bikin konten gimana caranya itu SG ketemu, dan alhamdulillah masih ketemu ya. Padahal waktu itu anaknya masih kecil banget, masih belum bisa ditinggal gitu. Cuman untungnya ketemu ya, gara-gara keteledoran aku sih. Aku lupa pasang ini nih, si clipnya ini lupa dipasang ya, jadi dia ini bisa ngangkat gitu guys. Soalnya gliders itu kan hewan yang pintar ya, jadi dia bisa gitu ngangkat-ngangkat kandang tuh guys. Ini ada pengganggu nih guys. Kucing. Dan buat teman-teman juga yang pelihara sugar glider tapi punya kucing juga ya, dari aku sendiri sih sebenarnya aku udah punya kucing ya dari zaman sebelum punya gliders, jadi fine-fine aja. Cuman memang agak deg-degser ya guys kalau misalkan sugar glider kita ini ada yang lepas dari kandang terus kita punya kucing gitu ya. Jadi kepanikannya tuh 2 kali lipat ya, bukan cuma panik takut hilang tapi juga panik takut diterkam gitu. Zuko kok keluar lagi? Paprikanya masih nongkrong di kandang soalnya guys, kita belum coba suruh keluar ya. Mungkin kita coba suruh keluar kali ya, biar kita lihat reaksinya gimana nih. Hello. Warnanya bersih guys. Yang aku suka dari paprika ini adalah dia ini rajin grooming guys, rajin bersih-bersih badannya ya. Makanya warnanya tuh tetap cerah kayak gini. Tuh guys, lihat ini anaknya guys, itu bapaknya. Lihat ya, nggak ada bedanya ya. Si anak sama si Joko. Aduh, ini kok jadi konten kucing ya. Ini Zuko malah jadi kesana ya fokusnya ya, malah jadi ke si anak ya. It's okay. Ini dia nih si paprika ya, yang sudah berhasil menghasilkan 1 anak ya. Dan yang membuat aku senang adalah ternyata si paprika ini salah satu gliders yang bisa merawat anaknya sendiri tanpa jantan, karena nggak semua betina itu bisa merawat anaknya sendiri. Kadang ada yang harus didampingi dengan si jantan ya, dan syukurnya si paprika ini dia bisa merawat sendiri guys tanpa jantan. Oke, kita coba lihat ya gimana ini pertemuan mereka berdua setelah sekian lama kita tidak pertemukan guys. Gara-gara si Zuko ini udah lumayan lama ya sama si Layla, bahkan sebelum sama si Layla itu sama Medusa dia disatuin, tapi nggak IP juga gitu ya si Medusa sama si Layla ini. Dan memang aku nggak melihat tanda-tanda perkawinan di antara mereka guys. Ini kita coba lihat lagi apakah mereka masih saling mengenal guys. Aduh, si Laylanya masih di dalam, si paprikanya masih di dalam sini. Kita suruh keluar kali ya. Keluar. Tuh guys, lihat. Indukan yang bagus ya, si paprika ini dia bulunya masih tetap bersih meskipun dia udah indukan, dan kita memang jarang buat mandiin ya. Itu bulunya masih tetap oke sih segini kalau menurut aku buat dari segi indukan. Malah makan guys. Malah makan guys. Tuh ya si paprika dia masih di pojokan guys. Mereka belum tatap menatap ya. Jadi kita belum tahu nih responnya kayak gimana. Apakah mereka masih saling mengenal atau enggak. Tapi biasanya sih yang udah pernah sampai kawin gitu langsung akur ya guys ya, dari pengalaman aku. Cuman kita lihat deh. Semoga saling akur ya guys. Nih ya. Kita lihat. Oke, Zuko mulai menginvasi tempat tidur dari si paprika. Apakah paprika terganggu? Dia saling mencium. Oke. Oke guys. Oke, sepertinya mereka langsung akur ya. Oke guys, mereka langsung akur ya guys. Karena ya wajar sih, soalnya mereka sebelumnya udah pernah di satu kandang yang sama, bahkan sampai menghasilkan Joy, sehingga pas disatuin ya langsung akur sih. Harapannya setelah ini mereka cepet ya guys buat kawin gitu. Dan juga aku bakal mulai lagi untuk nge-push pemberian jangkrik guys, karena jangkrik itu salah satu rahasianya gimana caranya biar si gliders ini cepet IP gitu guys.
dikasih jangkrik gitu ya. Oke, ini udah berhasil ya. Dia udah masuk dan sudah akur. Syukurlah. Oke, berarti penjodohan pertama sukses. Walaupun sebelumnya memang sudah berhasil sih. Semoga ini cepet ya, nggak lama. Kemudian ini dia guys, si Dekil. Nah, si Dekil ini kan dia sekarang sama si Medusa ya. Dan sama si Medusa itu aku sering banget ya lihat kayak setiap malam tuh si Dekil tuh ngejar-ngejar si Medusa guys. Ngejar-ngejar. Tapi si Medusa ini tuh kabur terus gitu ya. Kayak nggak mau gitu sama si Dekil ya. Entah gara-gara jelek atau gimana. Pokoknya dia nggak mau terus guys. Jadi kayaknya kita harus ganti gitu ya pasangannya. Di sini aku bakal coba ya. Bakal coba si Dekil ini kita coba pasangin dulu sama si Layla gitu ya. Sama si Layla kita coba pasangin. Kan dulu udah pernah ya coba sistem koloni. Tapi yang IP cuman si Ling Ling doang, Laylanya enggak. Waktu itu asumsi aku gara-gara ya dia sukanya sama si Ling Ling gitu ya. Jadi dia belum coba sama si Layla. Di sini kita bakal coba dulu pasangin sama si Layla. Cuman ini gimana ya enaknya? Kayaknya kita pindahin dulu deh si Dekil itu ke kandang ini, kita coba pindahin dulu. Oke, sekarang aku coba ambil dulu si Dekil ya. Tapi ngambil Dekil ini agak-agak PR guys. Soalnya dia kan heboh ya. Seperti yang kalian tahu juga, dia nih Gliders yang dari awal aku pelihara emang nggak mau disentuh ya. Bahkan awal-awal dia liar banget guys. Dari pemilik sebelumnya ya. Gara-gara aku nggak pelihara si Dekil dari kecil, jadi memang dia basicnya ini kayaknya liar banget gitu. Tidak friendly guys. Oke, kita coba ambil. Aduh. Tuh guys, si Dekil guys. Giginya udah monyong banget ya. Kita coba keluarin dulu deh. Nah, tuh guys, si Dekil guys. Masih Dekil ya. Cuman kita bisa lihat juga pitaknya udah cukup luas ya. Kayaknya dia emang bener-bener udah birahi sih guys. Cuman ya gara-gara betinanya nolak terus ya, si Medusa tuh nolak terus, jadi ya dia tidak tersalurkan gitu lah pokoknya. Di sini kita udah siapin nih kandangnya. Aku coba buka ya, gara-gara agak-agak PR sih ya kalau misalkan si Dekil ini. Aku coba ambil sekarang, bismillah. Tuh guys, dia tuh nggak mau dipegang guys. Jadi kita harus agak-agak sigap ya. Tuh guys, oke, ini dia Dekil. Au. Kukunya tajam banget guys. Ini ya PR-nya, Gliders tuh memang kayak perlu gitu ya, kita selalu memotong kukunya kalau kita mau ajak main atau handle. Soalnya kalau nggak dipotong kukunya tuh rasanya wadadadadau gitu ya, lebih sakit daripada digigit guys kalau menurut aku ya, kena kukunya Gliders itu. Ini dia si Dekil ya, Gliders yang berkemungkinan usianya sudah sangat tua ya guys, menurut aku udah lansia kalau dilihat dari gigi dan juga perawakannya. Mungkin dia sudah berusia 4 atau 5 tahun ya, atau bahkan lebih, karena informasi usia dari pemilik sebelumnya ini bisa dibilang tidak jelas ya guys. Selain tidak jelas juga ada asumsi penjual sebelumnya ini berbohong gitu ya, gara-gara waktu proses pembeliannya pun bisa dibilang aku ketipu gitu guys, gara-gara kan belinya online ya. Ini juga nih problem buat teman-teman yang beli online guys. Jadi kalau online itu kan kita cuma lihat dari visual foto ya. Aku udah pernah jelasin sih, cuman aku jelasin lagi dulu. Kata penjual si Dekil ini, dia bebas dari karang gigi, dia dalam keadaan sehat gitu. Ternyata pas sampai di tangan aku, dia itu karang gigi parah gitu ya. Karang gigi parah. Karang gigi parah. Bentar. Kita lihat dulu. Apa yang terjadi guys? Kita lihat dulu. Sorry. Aku mau lihat dulu. Soalnya ini kan bekas Shizuko ya tadi ya, kandangnya juga. Jadi aku belum tahu nih responnya bakal kayak gimana ya. Aku lupa. Tapi kita lihat dulu aja, gara-gara bentar kita lihat dulu. Kita lihat dulu guys, kita lihat dulu ya. Oke. Semoga baik-baik saja ya. Semoga baik-baik saja. Belum
bisa dipastikan aman sih kalau kayak gini. Tapi semoga aman lah. Ini kan soalnya teritorinya si Zuko ya sebelumnya, tempat tidurnya, bahkan otomatis udah bau Zuko banget gitu. Sedangkan Sugar Glider jantan itu dia hidupnya teritori banget. Cuman gara-gara cuman sekedar bau ya, nggak ada si Zuko-nya di sini, jadi otomatis ya harusnya reaksinya nggak terlalu barbar gitu. Oke, kalau kita lihat di sini mereka fine-fine aja, baik-baik aja, mereka tidak berkelahi. Oke. Bentar. Gimana ya ini? Aman gak ya? Aku belum bisa berhenti ya guys, kita harus tetap mantau dulu, soalnya belum tahu nih responnya kayak gimana ya. Soalnya si Dekil sendiri memang belum pernah kawin ya dengan gliders yang ini. Sama si Layla dia belum pernah. Kalau sama si Ling Ling dia udah sampai menghasilkan 1 joy gitu ya. Kita masih lihat dulu. Kenapa aku fine-fine aja ya kalaupun mereka berkelahi, karena si Dekil ini giginya ini udah goyang guys sebenarnya. Itu udah dari owner sebelumnya ya, udah goyang giginya. Kalaupun digigit tuh bener-bener nggak sakit gitu, bahkan kayak nggak bisa ngegigit ya dia, gara-gara giginya ini udah goyang, udah nggak ada kekuatannya. Nah itu juga tadi yang aku menjadikan alasan ya kenapa aku berasumsi si Dekil ini udah tua banget, gara-gara giginya aja udah goyang gitu. Tuh lihat gigi atasnya aja udah tongos guys. Sedangkan penjual jahatnya ini yang menipu ini, waktu aku beli online itu dia bilang usianya baru 1 tahunan, dimana usia 1 tahunan itu kan masih seger banget ya, bisa dibilang belum ada kerusakan, belum ada penyakit harusnya gitu. Sedangkan ini udah rusak banget. Kita masih perhatikan ya, kita masih perhatiin dulu guys. Soalnya kalau misalkan ini aku jadi bingung ya, apakah mereka ini berjodoh atau tidak guys. Tuh soalnya si Dekil sampai keluar guys. Tapi kayaknya solusinya deh si Dekil ini kita langsung satuin lagi sama si Ling Ling nih. Ini dia. Mengingat joy-nya juga udah cukup besar ya guys. Jadi kita bakal coba satuin sama si Ling Ling deh. Tadi aku bilang mau ngerakit kandang, kita bakal coba rakit dulu guys kandangnya. Oke, stay tune. Oke guys, berhubung tadi tidak terjadi hal yang kita inginkan ya, jadi ada perkelahian di antara si Dekil dan juga si Layla tuh ya, kita bisa lihat ya. Jadi otomatis kita bakal coba satuin lagi si Dekil ini bersama si Ling Ling. Maka dari itu aku bakal coba rakit dulu kandangnya nih guys, kandang yang baru ya. Kita coba rakit ya. Tuh ya, kita bisa lihat terjadi sedikit perkelahian guys di antara si Dekil dan juga si Layla ya. Itu menunjukkan bahwa mereka ini tidak berjodoh guys. Aduh guys. Oke, kita bakal coba rakit dulu kandangnya. FYI, aku kan beli kandang ini di pasar burung ya. Waktu aku review pasar burung itu loh guys, video sebelum ini ya kalau kalian lihat. Tapi kalau menurut aku ya, kayaknya mendingan gak usah deh beli kandang burung di pasar burung guys. Kalau misalkan kita mau beli satuan tuh kayaknya mending gak usah deh. Soalnya kualitas kandangnya tuh kurang bagus gitu ya. Kalau misalkan kita beli yang satuan tuh yang udah kebuka, yang udah mereka taruh di lapak mereka ya, seperti yang kalian bisa lihat di video. Jadi si kandangnya ini tuh agak-agak kotor ya. Kita harus butuh waktu ekstra untuk ngebersihin kandangnya guys. Jadi mendingan beli di toko burung kayak biasa lah. Kalaupun beli di pasar burung kayaknya mendingan kalau misalkan kalian mau beli banyak gitu ya, beli secara grosir, mungkin itu oke ya. Cuman kalau buat beli satuan, jangan deh kalau menurut aku ya. Kurang sih kualitasnya, kurang bagus guys. Karena mungkin mereka ya memang lebih memprioritaskan pembelian dalam kuantitas yang tinggi ya, tidak untuk pembelian dalam kuantitas yang rendah, atau bisa dibilang kalau beli eceran tuh kayaknya mereka kurang peduli gitu guys.
Ini juga aku butuh tenaga ekstra ya dan waktu ekstra, serta beberapa bagian dari kandangnya ini kalau menurut aku sih banyak yang kayak udah rusak gitu loh guys. Udah lecet-lecet lah, jadi kayak aduh ini kok beli baru tapi rasa bekas gitu ya, kayak yang bekas guys. Cuman ya udah lah ya, udah kita beli juga. Dan terkait harga juga sebenarnya sama aja ya dengan yang ada di toko burung gitu, harganya sekitar 140.000 ya. Waktu aku beli itu sekitar segitu. Menurut aku itu ya memang harganya segituan, nggak lebih murah juga. Jadi untuk pembelian eceran, menurut aku sih mendingan beli di toko burung biasa ya. Biasanya tetap lebih bersih sih si kandangnya dibandingin kita beli di pasar burung gitu guys. Oke, kandangnya udah siap. Nih ya, kita bakal coba pindahin si dekil dulu ke dalam sini. Baru si lingling kita masukin ke dalam sini guys. Let's go. Oke guys, tadi tiba-tiba terjadi hujan yang cukup besar ya guys ya. Jadi kita harus tutup pintunya dan kita tetap lanjutkan ya. Nanggung soalnya guys. Di sini aku bakal coba masukin ya si dekil kandang ini. Itu dia si dekil ya. Terus nanti kita coba masukin juga si lingling guys. Gara-gara anaknya ini udah bisa makan sendiri ya. Nanti kita bikin video khusus ya buat ngehandle anaknya guys. Ini aku bakal coba ambil ya si dekil di sini. Bentar ya. Kita coba ambil dulu guys. Bentar. Aku bakal coba ambil ya. Oke, bentar. Cukup susah ya guys ya, seperti biasa ya. Si dekil ini dia memang aduh agak-agak barbar guys. Bentar guys, susah ya guys ya si dekil guys. Kita ini butuh tenaga ekstra ya buat ngambilnya ya. Dan effortnya harus lebih tinggi dibandingkan gliders lain guys. Oke, kita udah berhasil ambil. Oke, kita udah berhasil ambil si dekil ya. Sekarang kita coba ambil si lingling guys. Oke, ini aku tutup dulu. Tutup dulu. Oke, di sini aku pasang dulu ya tatakannya guys. Ini juga tadi aku udah bersihin ulang ya si tatakannya, gara-gara memang kotor gitu ya yang bawaan dari si pasar burung tuh walaupun baru guys. Sorry ya guys, ini malah jadi pakai flash ya. Pencahayaannya kurang gara-gara ya kita harus nutup pintu ya, dan emang agak gelap guys. Ini si dekil lah. Kita coba masukin si lingling guys. Ini ada garis-garis lain ya. Aduh. Oke. Ini dia ya. Duh, si lingling ini sebenarnya kan agak-agak galak ya guys. Tuh, juga berimbas ke anaknya yang agak galak ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba pindahin ya perlahan-lahan tapi tidak pasti. Oke, bentar. Ini juga kualitas kandangnya tadi ininya agak reot malah guys. Cuma sama aku udah diperbaiki lagi nih. Ininya agak berjarak tadi ya, bengkok ke kanan tadi. Emang agak-agak kurang gitu ya kualitasnya dari si pasar burung. Ini kok ada kucing lagi di sini guys. Ini sekarang aku bingung nih cara mindahin si lingling kayak gimana ya. Soalnya dia ini agak-agak brutal guys. Tuh, kayak mau gigit gitu ya. Di sini kayaknya aku harus siap-siap dulu. Juga si kandangnya udah agak-agak kotor ya guys. Tuh. Ini baru loh guys, padahal baru tapi udah kayak gini gitu ya, agak-agak membagongkan juga ya, tapi ya udahlah. Gimana lagi ya guys ya. Ini kita coba buka dulu. Coba buka ya. Ini kita coba buka juga guys. Kita coba dia suruh keluar ya, dia mau ya keluar sendiri guys. Soalnya agak serem ya. Tuh. Duh, kenapa sih? Agak serem ya si lingling ini guys. Nah, kita coba kayak gini ya. Buka kandangnya. Tuh guys.
Aku coba ambil dulu ya. Aduh. Coba pindah ke sini guys. Apakah mereka akan berkelahi? Bentar. Itu lebih ke kaget sih harusnya. Kita lihat dulu guys. Gimana reaksinya. Kok mereka akur guys? Apakah mereka akur? Soalnya kan si si Ling ini dia nggak disatuin sama jantan lain ya. Jantan terakhir yang disatuin sama dia juga si Dekil ya. Jadi ya harusnya akur sih. Tadi mereka cuma kaget doang harusnya ya. Harusnya guys. Cuman kita nggak tahu ya. Kita lihat dulu ya. Aduh. Santai. Ini harusnya aku sediain pouch ya, lupa guys. Bentar ya, aku coba tutup dulu. Aku ambil pouch dulu guys. Aku coba ambil pouch dulu ya. Biar mereka ini ada tempat yang aman lah ya, yang nyaman untuk bertemu guys. Sebentar ya. Oke guys, kita coba masukin lagi tempat tidur yang tadi dipakai sama si Dekil ya. Biar ini tuh masih bau teritorinya dia guys. Woi, jadi ganggu woi. Ya, kita pasang lagi guys, coba ya. Tempat tidur si Dekil tadi ya. Kita pasang lagi. Oke. Nah, setidaknya di sini udah ada tempat tidur ya. Yang bisa jadi tempat pertemuan mereka, guys. Mereka ini kan udah pernah bersatu ya, bahkan kawin gitu. Otomatis harusnya mereka fan-fan aja ya. Dan tadi itu gara-gara mereka kaget gitu. Gara-gara di sini cuacanya juga lagi hujan gede, guys. Jadi kurang kondusif ya bisa dibilang. Oke, kurang lebih kayak gitu aja, guys. Semoga perkawinan terbaru ini bisa berjalan mulus ya. Bisa kembali menghasilkan anak-anak yang baik ya. Jangan lupa buat di like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye. Boom.